kesehatan yang baru, dan kami bersyukur kalau hari ini dari pagi, siang hingga malam ini pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Tak lupa kami juga bersyukur untuk keluarga kami, anak, suami, bahkan pekerjaan kami Tuhan yang Kau telah hari ini kerjakan buat kami. Dan saat ini biar kami duduk manis Tuhan, kami ingin saling sharing dengan Ibu Lorita, beri kami kuping telinga sebagai seorang murid untuk kami mau belajar bersama. Terima kasih Bapak, biarlah semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Pakai Ibu Lorita Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, dan kami jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga setiap firman benih yang ditabur dapat bertumbuh dengan baik, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih tidak pernah berubah, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan Bu Lorita, tempat dan waktunya kami persilakan. Terima kasih Bu Yohana. Shalom Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam semuanya. Halo, malam. Sudah terlihat ya? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Joli yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk men-sharingkan firman Tuhan pada malam ini di komunitas perempuan baca Alkitab. Kali ini saya mengambil tema surat cinta Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 2 dan 3 yang dikenal dengan surat kepada ketujuh jemaat. Surat ini begitu spesial ditujukan bagi para mempelai Tuhan, sangat dalam maknanya, bahkan Tuhan sendiri berkata akan memberkati kita jika kita membacakan, mendengarkan, dan melakukan isi dari surat cinta ini. Nah, sebagai pembuka akan saya tampilkan cuplikan video yang berisi curahan hati Bapak Surgawi. Ini adalah contoh surat cinta Bapak kepada anak-anaknya di bumi. Tuhan sebagai Bapak dan kita orang percaya sebagai anaknya. Nah, Ibu-ibu, jika kita perhatikan kalimatnya dalam tayangan ini, isi suratnya berisi apa saja? Ya, surat ini berisi motivasi, ungkapan kasih sayang, dan nasihat, tidak ada teguran ataupun kecaman. Kita tahu bahwa surat ini dibuat oleh seseorang dengan cara merangkai ayat demi ayat dari Alkitab sehingga menjadi sebuah ungkapan curahan hati Bapak kepada anaknya. Anakku, mungkin engkau tidak mengenal aku, tetapi aku mengenal segala sesuatu tentang dirimu. Aku tahu kalau engkau duduk atau berdiri. Aku mengerti segala jalanmu. Setiap helai rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena engkau diciptakan dalam gambar dan rupaku. Di dalamku engkau hidup. Engkau bergerak dan engkau ada. Sebab engkau ini adalah keturunan. Aku mengenal engkau sejak sebelum engkau ada dalam kandungan. Aku memilih engkau dari semula sebelum aku menciptakan segalanya. Engkau ada bukan karena suatu kesalahan. Karena hari-harimu ada tertulis dalam kitab. Aku telah menentukan waktu yang tepat
untuk kelahiranmu dan di mana engkau akan hidup. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Karena aku menenun engkau dalam kandungan ibu dan mengeluarkan engkau pada hari engkau dilahirkan. Seringkali aku tidak dipahami oleh mereka yang tidak mengenal aku. Aku tidak berada di tempat jauh dan murka, tetapi aku adalah kasih yang sempurna. Dan adalah kerinduanku untuk mengaruniakan kasihku untukmu. Semua itu karena engkau adalah anak. Dan aku adalah Bapa. Aku memberikan lebih dari yang dapat diberikan Bapamu yang di dunia. Karena akulah Bapamu di surga, yang adalah sempurna. Setiap pemberian yang baik pikiranku terhadap engkau tidak terhitung seperti pasir di tepi pantai. Dan aku bergirang karena engkau dengan sukacita dan sorak-sorai. Aku tak pernah berhenti berbuat baik kepadamu, karena engkau harta kesayangan. Aku merindukan untuk mengokohkan engkau dengan segenap hatiku dan jiwaku. Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan ajaib. Jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, engkau akan menemukan aku. Bergembiralah karena aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Karena akulah yang mengerjakan di dalam kemauan. Aku dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang engkau pikirkan. Karena akulah yang menganugerahkan penghiburan abadi kepadamu. Akulah juga Bapa yang menghiburmu dalam segala penderitaan. Ketika engkau patah hati, aku berada dekat kepadamu. Seperti seorang gembala menggembalakan dombanya. Aku membawa engkau dekat ke hati. Suatu hari, aku akan menghapus semua air mata dari mata. Dan aku akan mengangkat semua kesusahan yang engkau derita di atas bumi. Akulah Bapamu, dan aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi putraku Yesus. Karena di dalam Yesus, kasihku kepadamu dinyatakan. Dialah gambar wujud dari keberadaanku. Ia datang untuk menyatakan bahwa aku di pihakmu. Dan bukan untuk melawan. Dan untuk memberitahumu
bahwa aku tidak memperhitungkan pelanggaran. Yesus mati supaya engkau dan aku dapat diperdamaikan. Kematiannya adalah pernyataan terbesar dari kasih-Mu. Aku menyerahkan semua yang aku sayang, supaya aku mendapat kasih. Jika engkau menerima anugerah anakku Yesus, engkau juga menerima aku. Dan tidak lagi ada yang akan memisahkan engkau dari kasih. Kembalilah, dan aku akan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di surga. Selamanya aku adalah Bapa, dan selamanya aku tetaplah Bapa. Pertanyaanku adalah, maukah engkau menjadi anakku? Aku menanti-nantikan engkau dengan kasih Bapamu, Bapa di surga. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu berubah. Janji-Mu penopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada jemaatnya, kepada mempelainya. Surat cinta antara laki-laki dan perempuan bersifat kasih eros, hanya berisi pujian dan janji-janji manis karena memiliki tujuan untuk mendapatkan cinta dari kekasihnya. Tetapi berbeda sama sekali dengan surat cinta Tuhan Yesus yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Saya ambil dari Wahyu pasal 2 dan 3. Isi surat cinta Tuhan kepada jemaatnya adalah juga mempelainya bersifat kasih agape, sehingga ungkapan bahasanya bukan hanya pujian dan janji-janji saja, tetapi juga berisi nasihat, teguran, dan kritikan. Nah, untuk tujuan apakah Tuhan Yesus mengirimkan surat cinta kepada mempelainya? Tujuannya adalah untuk membentuk, mempersiapkan, dan mendandani mempelainya agar siap saat hari Tuhan tiba menjemput mempelainya untuk sebuah pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9 berkata, "Berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah." Wahyu 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar dari mana, bagaimana, dan siapa penulis surat cinta Tuhan Yesus ini. Dalam peta ini kita melihat ada banyak bintang-bintang. Malaikat jemaat dilambangkan dengan bintang. Wahyu 1 ayat 20 berkata, "Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Nah, dalam Wahyu mengenai malaikat yang dilambangkan dengan bintang, saya jadi teringat papi saya ketika operasi kanker, ya, ususnya dipotong sepanjang 40 cm, kemudian dibuatkan lubang untuk pengganti anus di perut. Nah, ketika mulutnya belum bisa berbicara karena dimasukkan selang, sehingga banyak slime, sehingga 3 hari nggak bisa bicara. Nah, ketika itu papi saya tuh memuji Tuhan, melihat
sambil tiduran rebahan yang dilihat hanya langit-langit. Kemudian saya tidur di atas bufet ya. Kakak saya laki-laki yang sudah almarhum duduk di kursi, tidur di kursi. Kemudian ketika saya jam 5 mau bangun, mau ke toilet, terus papi saya karena pakai cincin itu ya logam, sehingga hanya kasih kode ke tempat tidur yang besi itu, tek 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 gitu, panggil saya. Saya nengok, ada apa pi? Tanya jam berapa gitu, karena matanya kan nggak bisa lihat jam dinding. Oh jam 5, kenapa? Nah, cuma gini aja, kasih tanda. Nah, terus setelah sudah mulai berbicara, saya tanya, tapi waktu itu kenapa kok tanya jam? Terus baru bisa cerita. Papi saat itu karena nggak bisa tidur, jadi sepanjang malam itu memuji Tuhan di dalam hati, terus memuji Tuhan. Tiba-tiba internet ini kebuka. Yang dilihat adalah langit yang berwarna biru. Birunya tuh biru sangat bersih, nggak ada awan. Nah, kemudian banyak bintang-bintang bertaburan di langit. Ada salah satu bintang yang besar menghampiri, semakin lama semakin dekat, ternyata wujudnya berupa malaikat. Dan kemudian malaikat itu tidak turun ke dalam lantai kamar, tetapi hanya di udara, kemudian meniupkan 3 kali. Saya belum tahu sampai sekarang apa maksudnya itu meniupkan 3 kali ya. Kemudian setelah itu malaikat itu mundur lagi dan kembali berbentuk bintang lagi, kemudian internetnya tertutup. Nah, jadi makanya waktu Wahyu mengatakan tangan Tuhan Yesus ada bintang-bintang dan itu adalah malaikat, oh saya teringat, oh maksudnya itu, malaikat dilambangkan dengan bintang. Nah, di sini kita melihat ada banyak kota-kota di mana Rasul Paulus melakukan penginjilan dimulai dari Yerusalem di sini, kemudian menuju ke Asia Kecil, kemudian sampai ke Roma, sampai ke Eropa. Ya, tampak ini jemaat-jemaat binaan Rasul Paulus, dan di Asia Kecil yang ini adalah jemaat binaan Rasul Yohanes. Ada 7 jemaat di situ. Tetapi Rasul Paulus juga pernah tinggal di Efesus selama 3 tahun pada waktu itu ya. Kemudian kalau tadi yang saya lingkari, saya perbesar, nah inilah ke-7 jemaat yang terdapat di Asia Kecil yang dibina oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini pernah tinggal di Efesus, kemudian karena penginjilan, kemudian Rasul Yohanes pernah dipanggang, maksudnya direbus dengan minyak yang panas, tetapi tidak apa-apa, kemudian oleh Kaisar diperintahkan dibuang ke Pulau Patmos. Nah, ini sebelah selatan dari kota Efesus ini ada Pulau Patmos. Kalau di Indonesia ini adalah Pulau Nusa Kambangan, tempat pembuangan narapidana. Nah, kemudian disinilah Rasul Yohanes menerima wahyu dari Tuhan Yesus. Dan 7 jemaat ini, kita mulai dari sini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, kemudian Laodikia. Ya. Di Pulau Patmos inilah, ini Pulau Patmos, Rasul Yohanes ketika itu usianya mencapai 90 tahunan, ya, sudah tua. Ia menerima wahyu dan yang kita baca saat ini dan kita pelajari terakhir bersama Pak Tim ya, kitab Wahyu yang isinya banyak sekali nubuatan-nubuatan. Berikut ini cuplikan percakapan antara Rasul Yohanes dengan Tuhan Yesus dalam rupa kemuliaannya. Sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yohanes
saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku sampai selama-lamanya. Nah, jadi berikutnya Wahyu 1 ayat 12 sampai 16 ini adalah wujud penampilan Tuhan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Saya bacakan Wahyu 1 ayat 12 sampai 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wahyu 1 ayat 20 berkata, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian adalah ketujuh jemaat. Nah, kita lihat di gambar ini, dari mulut Tuhan Yesus keluar pedang tajam bermata 2. Ini pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 15 dan 21, di mana penunggang kuda putih memukul segala bangsa dengan pedang tajam yang keluar dari mulutnya. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam perang Harmagedon. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi jika Tuhan berfirman, maka akan terjadi seperti yang difirmankannya. Jika kita menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, maka akan terjadi sesuai dengan misi dari firman Tuhan itu sendiri. Artinya, sekali firman Tuhan itu diberitakan, maka tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dan akan berhasil. Kuasa firman-Nya berdampak di alam semesta serta perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Kuasa firman Tuhan juga bekerja secara pribadi kepada jemaatnya. Firman-Nya ya dan amin, mengandung kepastian, janji, harapan, dan kenyataan. Karena firman Tuhan itu kekal dan tidak pernah berubah. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kemudian pertanyaan saya, apakah surat ini hanya ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil pada zaman Yohanes saja? Jawabannya apa, Ibu-Ibu? Apakah surat ini hanya ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil pada zaman Yohanes saja? Wilayah Asia Kecil ini sebenarnya adalah gambaran dari
Sebentar, ini ada gangguan. Nah, jawabannya adalah sejak surat ini ditulis, maka surat ini berlaku sepanjang sejarah gereja Tuhan sampai akhir zaman. Seperti tadi Yesaya itu berkata ya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ketika Tuhan Yesus mengucapkan firman ini bekerja terus sepanjang perjalanan sejarah gereja sampai akhir zaman. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa gerejanya akan menderita aniaya dan banyak tantangan karena hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ibu-ibu, mengapa Tuhan Yesus menulis surat ini pada 7 jemaat tadi ya? Nah, jawabannya adalah ini. Karena ketujuh jemaat ini berjalan sesuai kronologis waktu sejarah perjalanan gereja. Yang kedua, ketujuh jemaat ini merupakan 7 ciri atau karakteristik gereja baik secara institusi maupun secara individu. Nah, nanti setelah selesai dari materi ini, kita akan masuk dalam breakout room untuk sharing. Kita perlu refleksi diri, karakteristik jemaat manakah yang ada pada diri kita, apakah kita memiliki salah satu atau beberapa karakteristik dari ketujuh jemaat tersebut yang ada pada kita. Kita akan saling mendoakan secara berantai, dan mari kita simak baik-baik, kita akan mulai ya, masuk ke ketujuh surat jemaat. Nah, yang pertama, ini surat kepada jemaat Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Sebentar, ini ada. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Isi surat cinta Tuhan ini memperlihatkan karakteristik dari jemaat-jemaat tersebut ya. Dimulai dari jemaat Efesus ini, kita perhatikan kata-kata yang dicetak tebal dan di garis bawah ya. Kalimat pembukanya untuk setiap surat pada ketujuh jemaat selalu dimulai dengan kata aku tahu. Itu selalu muncul. Kalau kita perhatikan secara detail ya, ketujuh surat itu selalu dimulai dengan kalimat aku tahu. Nah, kata aku tahu ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan, mengawasi, mengetahui segala sesuatu tentang keberadaan kita, tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita, dan tentang masalah dalam kehidupan kita. Sedangkan pada kalimat penutupnya itu selalu selalu ada kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini selalu muncul di ketujuh surat ya. Dan ciri khas dari ketujuh surat ini itu susunannya sama, polanya sama. Yaitu pertama ada apa? Ada perhatian. Kemudian ada pujian, ada teguran, ada kritikan, ada nasihat, dan ada janji. Janji ini maksudnya kita dikasih hadiah reward kalau kita bisa menang mengatasi dunia ini. Tetapi yang menjadi kecaman adalah kalau kita kalah ya.
Nah, jemaat yang pertama ini, jemaat Efesus ini artinya yang paling diinginkan. Nah, karakteristik dari jemaat Efesus ini yang pertama adalah jemaat ini mewakili orang percaya yang aktif dan tekun dalam melayani, dapat membedakan mana ajaran yang asli dan mana ajaran yang palsu. Kemudian yang ketiga, sabar dan rela menderita karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, sangat disayangkan telah meninggalkan kasih mula-mula. Jadi diawali dengan roh tetapi diakhiri dengan daging. Nah, di sini disebutkan ada ajaran Nikolaus. Nikolaus ini adalah orang percaya tetapi hidupnya tidak menuruti firman Tuhan sepenuhnya. Ia melakukan perzinahan dan makan persembahan berhala. Nikolaus ini mengajarkan jemaat bahwa perbuatan-perbuatan baik dapat membuat orang masuk surga atau dikenal dengan istilah social gospel yang kemarin diterangkan oleh Pak Tim ya. Sedangkan yang diajarkan para rasul adalah Injil yang murni sepenuhnya atau full gospel. Janji bagi yang menang akan diberi makan pohon kehidupan di Taman Firdaus. Mengenai pohon kehidupan ini, kita ingat Kejadian 3 mengenai kejatuhan manusia di Taman Eden ya. Di situ diletakkan pohon kehidupan berdampingan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pohon kehidupan itu sekarang berada di Taman Firdaus, ada di sorga tingkat ketiga. Kita lanjut sekarang. Nah, ini adalah kuil Artemis yang terdapat di kota Efesus. Di kuil ini tempat pemujaan dewa-dewi. Di sini Dewi Diana yang merupakan dewi kesuburan. Ini peninggalan dari Yunani. Ini Dewi Yunani. Tetapi oleh orang Romawi diberi nama Dewi Artemis. Kemudian Dewi ini dipercaya dapat mengontrol kesuburan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penduduk di kota ini cenderung materialistis dan menyembah berhala. Nah, setelah kematian para rasul, banyak gereja telah beralih dari pelayanan penuh kasih menjadi institusi religius yang formal tanpa kasih. Jadi kayak rutinitas biasa, akhirnya jadi seperti nggak ada kasih. Gereja menjadi penuh konflik dan sering terjadi argumentasi teologis. Nah, jemaat Efesus telah kehilangan kasih mula-mula. Seperti apakah kasih mula-mula yang dimaksud? Yang dimaksud dengan kasih mula-mula adalah kasih kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, yaitu tulus, murni, menggelora, tidak pura-pura, rela berkorban, kemudian kasih yang pertama dan yang terdahulu. Yang kedua, ini adalah jemaat Smyrna. Saya bacakan ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, kata Smyrna ini artinya bau yang harum, seperti mur. Smyrna ini dikenal sebagai kota para martir karena pernah terjadi eksekusi 1.500 orang, termasuk Polikarpus, oleh Kekaisaran Romawi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi bersekutu dengan kaum paganis. Paganis itu artinya kaum penyembah berhala, penyembah dewa-dewi. Dalam membenci dan menganiaya orang-orang Kristen, penduduk kota Smyrna mengkultuskan dan menyembah kaisar mereka. Kita perhatikan isi dari surat jemaat Smyrna ini. Di sini tidak ada kecaman ataupun kritikan. Ya, ciri-ciri dari jemaat Smyrna ini, jemaat ini memiliki mewakili orang percaya yang miskin dalam kesusahan namun kaya rohani, menghadapi fitnahan dari lingkungan karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus, karena hidup di tengah-tengah lingkungan kaum pagan, memiliki komitmen, keberanian, tetap setia sampai mati dan tidak mau melepaskan imannya. Nah, saudara-saudara seiman kita yang berasal dari agama seberang pasti mengalami aniaya baik dari lingkungan maupun keluarganya sendiri. Kita bisa lihat kesaksian banyak di YouTube dan juga di lingkungan kita ya.
Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan jika menang melewati penderitaan dan aniaya tersebut. Karena di sini berbicara tentang mahkota kehidupan, mari kita lihat di Alkitab ada 5 mahkota yang disediakan bagi anak-anak Tuhan. Nah, ini ada 5 jenis mahkota. Yang pertama, mahkota kebenaran, itu terdapat di 2 Timotius 4 ayat 8. Kemudian mahkota kehidupan di Wahyu 2 ayat 10. Mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota kemegahan 1 Tesalonika 2 ayat 19. Jadi mahkota ini diberikan Tuhan sesuai dengan perbuatan atau karakteristik atau pelayanan dari jemaatnya. Yang ketiga sekarang, surat kepada jemaat Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, Pergamus ini artinya yang ditinggikan. Karena secara historis letak dari kota Pergamus ini di bukit, di atas dari kota-kota yang lain ya. Sehingga disebut Pergamus artinya yang ditinggikan. Di kota ini lebih banyak kuil-kuil untuk dewa-dewi Yunani yang mereka sembah. Penduduknya juga menyembah kaisar yang berkuasa saat itu. Pada saat ini yang berkuasa adalah Kaisar Domitianus. Ya, arti lain dari kata Pergamus adalah menikah. Gereja telah menikah dengan dunia. Semua sistem nilai dan norma dunia telah masuk ke dalam gereja. Nah, pada masa kekuasaan Kaisar Konstantin Agung tahun 324 Masehi, ini gereja menikah dengan negara. Nggak usah kita sebutkan, kita udah tahu maksudnya apa. Kristen menjadi agama resmi kerajaan Roma seiring dengan meningkatnya pengaruh politik gereja, pengaruh spiritualnya berkurang, gereja menjadi tidak murni lagi karena bercampur dengan politik dan paganisme. Nah, karakteristik dari jemaat Pergamus yang pertama, tinggal di lingkungan pusat kuil berhala dan filsafat serta budaya Helenistik. Nah, Helenistik ini adalah paham gabungan Yunani kuno, Mesir, Mesopotamia, Syria. Dan simbol dari Helenistik ini adalah matahari. Karena Hele itu artinya matahari. Kemudian yang kedua, tetap setia dan beriman teguh. Yang ketiga, menghadapi ajaran sesat Bileam dan Nikolaus. Yang keempat, terjadi perzinahan rohani dengan dunia. Nah, di sini ada disebutkan yang saya highlighter dengan kuning ya, mana yang tersembunyi itu artinya lambang dari Tuhan Yesus. Sedangkan kalau batu putih itu artinya begini. Pada zaman dahulu ketika menghakimi seseorang, itu hakim akan memberikan batu hitam jika terdakwa terbukti bersalah. Kemudian hakim akan memberikan batu putih kepada terdakwa jika ternyata terdakwa dinyatakan benar tidak bersalah, seperti itu. Jadi jemaat Pergamus ini mewakili orang percaya yang tinggal di lingkungan yang cemar, yang senang berbicara atau bercanda porno, kemudian gaya hidupnya hedon, materialisme, dan pergaulan bebas tetapi menyangkal diri, pikul salib, tidak ikut tercemar, tetap setia dan beriman teguh. Jadi walaupun berada dalam lingkungan yang seperti itu, mereka tetap tidak tercemar, tetap setia dan tetap beriman teguh. Nah, ini contoh salah satu dewa yang disembah, yaitu dewa penyembuh.
namanya Asklepios. Ini lambang kesehatan, ada ular dan tongkat yang kita lihat sebagai simbol dari farmasi di apotik. Zeus dan Asclepius dikaitkan dengan kata Yunani soter yang berarti juru selamat. Orang Pergamus juga menganggap kaisar sebagai juru selamat mereka. Jadi Kristen kontra dengan penduduk Pergamus karena mereka tidak mau mengakui kaisar sebagai simbol Allah dan mengakui bahwa hanya dialah satu-satunya Allah yang sanggup menyembuhkan, bukan yang lain. Nah, ini adalah fakta sejarah susunan urutan masa pemerintahan Kekaisaran Romawi dimulai dari Kaisar Agustinus tahun 24 Masehi sampai 24 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ini adalah pada masa kecilnya Tuhan Yesus. Kemudian Kaisar Tiberius, itu masa di mana Yesus bertumbuh dari remaja sampai dewasa. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jemaat dianiaya, dikejar-kejar itu sampai di Kaisar Nero. Ini Kaisar Nero sangat kejam waktu itu. Itu masa aniaya jemaat dan para rasul termasuk Rasul Paulus. Nah, Kaisar Domitianus yang ini tahun 81 sampai 96 ini masa di mana Yohanes dibuang ke Pulau Patmos ketika surat kepada ketujuh jemaat ini diwahyukan Yesus dan berada di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus. Dan yang ini yang saya lingkari ini adalah Kaisar Konstantinus Agung tahun 324 sampai 337 Masehi. Ini masa di mana Kristen diangkat menjadi agama resmi negara. Kelihatannya aman dan nyaman, tidak dikejar-kejar, tidak dieksekusi, tidak ada lagi penganiayaan, tetapi ini justru berbahaya karena kekristenan menjadi tidak murni lagi. Nah, hal ini mengingatkan saya pada perumpamaan seekor kera yang duduk di pohon, di dahan pohon, ketika angin berhembus keras, berhembus kencang, maka tangan kera ini akan semakin kuat mencengkeram batang pohon, sehingga dia tidak jatuh. Tetapi ketika anginnya sepoi-sepoi, lembut, dia mulai mengantuk. Keranya mulai mengantuk, cengkeraman tangannya mulai kendor, dan akhirnya dia terjatuh. Begitu juga jika gereja menderita aniaya, maka pertumbuhan iman gereja akan semakin kuat. Tetapi jika gereja mendapatkan kenyamanan dengan keamanan palsu, maka gereja mulai suam-suam dan menjadi tidak murni lagi. Nah, ini yang keempat adalah surat kepada jemaat Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat sinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat sinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, selalu kata aku tahu mengawali surat, dan siapa bertelinga hendaklah itu selalu mengakhiri surat. Nah, kata Tiatira ini artinya pengorbanan dan kerendahan hati. Hasil dari di Tiatira ini terkenal dengan industri tekstilnya, yaitu kain ungu. Ya, di Injil kita pernah baca ada
seorang wanita bernama Lydia yang dikenal sebagai penjual kain ungu dari Tiatira. Nah, orang Kristen di kota ini itu berhadapan dengan gaya hidup kafir. Serikat buruh di Tiatira memiliki persyaratan gaya hidup hedonis, sehingga banyak orang Kristen nggak bisa masuk menjadi anggotanya. Nah, Isabel, yang tadi disebut ada Isabel, itu adalah lambang wanita yang mengaku memiliki karunia dan mempraktekkan kuasa yang besar menurut yang dianggapnya dari Tuhan. Tetapi wanita ini mengajarkan percabulan sebagai bentuk penyembahan berhala kepada dewa Baal dan dewa Astarte. Di Tiatira ini, ajaran Kristen digabung dengan ajaran paganis. Terjadi perzinahan rohani. Jadi ini mirip dengan Pergamus. Nah, karakteristik dari jemaat Tiatira ini, yang pertama tekun melayani dan tetap beriman pada Tuhan Yesus. Yang kedua, menghadapi lingkungan penyembah berhala dan lingkungan percabulan. Nah, janji Tuhan bagi yang menang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan memerintah dengan tongkat besi bersama Tuhan Yesus. Nah, dari mempelajari surat-surat ini, kita dapat melihat bahwa semakin besar kesukaran, semakin besar tantangan hidup, semakin besar tekanan, maka reward atau hadiah yang diberikan Tuhan kepada jemaat itu semakin besar. Kita lihat sekarang yang kelima, ini jemaat Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Nah, kata Sardis ini artinya apa yang masih tinggal. Gereja di kota Sardis ini telah menemukan kebenaran namun kehilangan kekuatannya. Gereja ini membangun reputasi yang baik tetapi tercemar dan mati. Pesan firman Tuhan yang seharusnya berfungsi untuk menegur, menemplak, kurang digemakan. Tuhan memerintah gereja yang hampir mati ini untuk segera bertobat dan hidup kembali. Nah, ciri karakteristik dari jemaat Sardis ini adalah yang pertama beriman kepada Tuhan Yesus, namun tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga menjalani kehidupan Kristennya biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, melayani Tuhan secara rutinitas, namun tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh lingkungan penyembah berhala dan orang-orang berdosa. Nah, kedatangan Tuhan Yesus bagi jemaat Sardis ini seperti pencuri. Ya, kita baca di Injil ada dikatakan kedatangannya seperti pencuri, tetapi di ayat yang lain Tuhan Yesus katakan bahwa anak-anak Tuhan tahu ya tanda-tandanya. Lihatlah pohon ara itu, apabila ia sudah bertunas, nah itu waktunya sudah dekat. Nah, karena jemaat ini sedang tertidur, tidak berjaga-jaga, tidak mengenali tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga Tuhan Yesus datang kepadanya sebagai pencuri. Yang keenam, ini jemaat Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini saya berikan cetak tebal. Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini yang dimaksud adalah masa aniaya besar 3,5 tahun
ya yang kemarin dibahas itu ya. Jadi jemaat Philadelphia ini dilindungi Tuhan, dia terhindar dari masa aniaya besar. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya jemaat ini sudah diberikan mahkota oleh Tuhan Yesus, jadi harus dijaga, jangan sampai ada yang mencurinya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Philadelphia ini artinya kasih persaudaraan. Jemaat Philadelphia ini melambangkan jemaat reformasi di mana kebangunan rohani terjadi di mana-mana, membuka jalan bagi para misionaris. Bagi jemaat ini Tuhan tidak memberikan kritik sama sekali, malah hanya pujian. Isi dari surat ini hanya pujian dan reward. Kemudian karakteristik dari jemaat Philadelphia yang pertama, kekuatan imannya hanya mengandalkan Tuhan selalu dan mentaati firman-Nya. Kemudian tidak mau menyangkal nama Tuhan Yesus dan tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga, akan dilindungi dari masa kesusahan besar atas dunia ini. Nah, ini tipe jemaat yang akan diangkat pada saat rapture nanti. Entah diangkat, entah dipisahkan, atau dilindungi Tuhan, secara realnya kita belum mengetahui ya. Tetapi kita imani bahwa kita akan dilindungi Tuhan dari masa aniaya besar. Nah, perhatikan kalimat yang dicetak tebal, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Yang keempat, sudah memegang mahkota dari Tuhan, akan diberikan nama yang baru dan tinggal dalam bait sucinya di sorga. Ini yang terakhir adalah jemaat Laodikia. Ada bagian yang hilang ya. Oh, nah, ini saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini jemaat yang suam-suam kuku ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, karena agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Laodikia ini artinya keadilan rakyat. Gereja ini bersifat lunak dan kompromi dengan dunia, tidak menunjukkan identitasnya yang jelas. Gereja ini sibuk dengan kesuksesan lahiriah dan tidak menyadari bahwa keadaannya menyedihkan dan mati secara rohani. Dalam setiap surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil ini, menggunakan pola susunan yang sama. Jadi ada pujian, kecaman, nasihat, janji, penghargaan jika kita menang atas dunia ini. Nah, pribadi Tuhan Yesus dalam setiap suratnya pada jemaat ini tampil dalam 3 wajah, yaitu yang pertama sebagai mempelai laki-laki yang penuh kasih. Yang kedua sebagai Raja Agung yang penuh kuasa. Kita perhatikan kalimat-kalimatnya ya. Yang ketiga sebagai hakim yang adil di pengadilan tahta putih. Karena nanti setelah selesai kerajaan 1000 tahun, baru pengadilan tahta putih. Nah, itu semua orang diadili, baru penentuan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kemudian karakteristik jemaat Laodikia. Yang pertama imannya suam-suam kuku.
Yang kedua, merasa kaya dan tidak kekurangan apapun, padahal secara rohani dia miskin, buta, dan tidak berpakaian. Yang ketiga, kondisinya di mata Tuhan adalah miskin, buta, dan telanjang. Yang keempat, jika menang akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Lanjut sekarang. Nah, penampilan Tuhan Yesus ketika berbicara pada Yohanes itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik jemaat yang akan menerima surat tersebut. Kita bisa lihat dari ketika memulai menulis surat untuk jemaat Efesus misalnya, itu kalimat pembukanya diawali dengan bagaimana tampilan Tuhan Yesus yang dilihat oleh Yohanes. Misalnya begini, ini Efesus, the loveless church, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan dan berjalan di antara kaki Dian. Itu yang tampilan Tuhan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes, itu disesuaikan dengan kondisi jemaat yang diberikan surat itu. Ya, jadi untuk Efesus, semua jemaatnya aman dalam tangan Tuhan dan selalu hadir di antara jemaatnya. Kemudian untuk Smyrna, di sini the persecuted church, ini gereja yang dianiaya. Tuhan Yesus tampil sebagai Alfa dan Omega yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus hidup dalam kuasa yang tidak berakhir. Jadi nggak perlu takut dengan kematian karena dianiaya. Kemudian yang ketiga, Pergamus. Itu Tuhan Yesus datang sebagai yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Di Pergamus ini, Tuhan Yesus memiliki otoritas kuasa atas firman yang diucapkannya yang keluar dari mulutnya. Kemudian untuk Tiatira, tampilan Tuhan Yesus adalah sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi matanya Tuhan Yesus itu dapat melihat sampai ke lubuk hati manusia yang terdalam dan memiliki hikmat dan kuasa atas bangsa-bangsa. Kemudian untuk Sardis, memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Untuk Sardis ini, Tuhan Yesus membawa jemaatnya dalam tangannya dan menyediakan 7 anugerah roh pada jemaatnya. Kemudian Philadelphia, Tuhan Yesus tampil sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yesus memberi perlindungan bagi jemaatnya agar tidak ada yang dapat mengusiknya. Kemudian untuk Laodikia, Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus menjadi puncak pernyataan daripada firman Tuhan. Dan memiliki otoritas besar dengan menjamin jemaatnya untuk menang. Nah, tentu kita semua tahu gambar ini ya. Ini adalah perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, semua udah tahu Matius 25 ayat 1-13. Ini sangat besar kemungkinan 5 gadis yang bodoh sudah memperhitungkan bahwa minyak yang dibawanya belum tentu cukup. Tetapi mereka mengambil resiko untuk menunda mempersiapkan minyak cadangan. Penundaan ini berakibat sangat fatal. Mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam pesta perjamuan. Jadi menunda berkemas-kemas dan tidak berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus dapat berakibat fatal. Kita bisa jatuh ke dalam dosa ataupun tertinggal. Untuk tujuan inilah Tuhan Yesus mengirimkan surat cinta kepada mempelainya karena ia tahu ada banyak tantangan, pencobaan, pengujian dalam perjalanan rohani jemaatnya sampai akhir zaman. Tujuan Tuhan mengirimkan surat cintanya adalah agar mempelainya mempersiapkan diri, berhias, berdandan, mengenakan pakaian putih yang cemerlang, yang tidak ada kotoran sedikit pun. Kemudian dalam 7 jemaat ini, masing-masing ada di antaranya gadis bijaksana yang akan menang, dan ada juga gadis bodoh yang akan kalah. Nah, yang ini adalah janji buat jemaat Kristus yang menang. Ini gadis bijaksana ya. Di sini untuk Efesus, Efesus dikasih rewardnya apa? Karena tekun melayani Tuhan, peka terhadap penyesatan, sabar menderita, maka dijanjikan akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, mengenai pohon kehidupan ini, saya pernah baca kesaksian seseorang yang dibawa ke surga dan Tuhan Yesus mempersilahkan dia untuk makan buah dari pohon kehidupan. Ketika dia gigit,
dimakan, itu ketika sampai di tenggorokan, yang dirasakan bukan rasa lidah seperti lidah kita tuh bisa rasakan manis, asin, pahit, bukan. Tetapi ketika buah itu masuk ke dalam perutnya, di perut rasa manis. Ketika mengalir, itu yang dirasakan adalah damai, sejahtera, kasih, sukacita, ya buah roh itu. Jadi pohon kehidupan itu ketika dimakan, yang dirasakan adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemudian untuk Smyrna, karena setia sampai mati, maka dikaruniakan mahkota kehidupan. Kemudian Pergamus, karena setia sampai mati, maka diberikan mana, dan dikaruniakan batu putih, dinyatakan tidak bersalah, ya, karena sudah digantikan oleh darah Tuhan Yesus. Kemudian Tiatira, karena kasih, iman, ketekunan, dan pelayanannya dikaruniai kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, kepadanya akan dikaruniakan bintang timur. Kemudian Sardis, karena tidak mencemarkan pakaiannya walaupun di tengah lingkungan yang cemar, ia dikenakan pakaian putih, kekudusan. Namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan, dan ia diakui Tuhan Yesus di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Kemudian Philadelphia, karena menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal nama Yesus, maka ia dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ia akan dijadikan soko guru dalam bait suci Allah. Ia tidak akan keluar dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Kemudian Laodikia, karena tetap setia, maka akan duduk memerintah bersama Tuhan Yesus di atas tahtanya. Nah, jadi ibu-ibu, yang kita lihat pada daftar ini, hadiah atau reward yang paling besar diberikan kepada jemaat yang mana? Kepada Efesus kah? Atau Mirna ya, Smyrna? Bu. Ya? Mirna. Kepada apa? Mirna ya, Bu. Smyrna mahkota, hanya mahkota. Kalau Smyrna hanya mahkota. Philadelphia. Kalau Philadelphia. Philadelphia, terus Oh, apa iya. lagi? Apa lagi? Sardis. Sardis, Laodikia, Bu. Laodikia, terus apa lagi? Kayaknya Tiatira juga Sardis. ya. Tiatira, betul. Kita lihat di sini. Dapat Yang tongkat lagi. Ya, yang duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu adalah Iya, Tiatira. besar. Itu adalah reward terbesar karena apa? Cobaan, tantangan, rintangan yang dihadapi dalam perjalanan rohaninya itu sangat besar, ya. Duduk memerintah bersama Tuhan Yesus itu yang paling besar. Jadi Laodikia, Philadelphia, dan Tiatira. Nah, sekarang kita lanjut sekarang. Ini ada gambar kaki Dian. Kalau ya tadi yang dilihat Yohanes, kaki Diannya kan satu-satu ya, karena ini melambangkan jemaat. Tetapi di perjanjian lama, Tuhan sudah perintahkan Musa untuk membuat kaki Dian, tapi yang bercabang 7. Jadi rupanya Tuhan maksudkan ini adalah ketujuh jemaat ya, bercabang 7 seperti ini, menorah, yang ditaruh, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk ditaruh di bait sucinya. Jadi kaki Dian ini oleh imam Yahudi itu harus apinya harus menyala terus, nggak boleh padam. Jadi tugasnya imam untuk selalu menyalakan api. Jadi disiapkan selalu minyak cadangan ya. Dan kita lihat pada gambar di sebelahnya itu ada meja sajian, itu ada mana dan juga ada anggur. Kemudian menorah ini itu terbuat dari emas murni, itu perintah yang Tuhan berikan pada Musa, harus emas murni tanpa campuran, seberat kurang lebih 150 kg. Jadi 7 lampu yang dinyalakan di atasnya itu melambangkan 7 roh Allah. Fungsi utama kaki Dian ini adalah sebagai alat penerang, dinyalakan mulai dari sore hari hingga keesokan harinya. Nah, pertanyaan saya, di manakah menorah ini diletakkan oleh para imam? Ada yang mau jawab? Di mana? Halo? Kalau di dalam bait sucinya ya, Bu?
Di dalam bait sucinya di bagian mana? Biasanya di meja ya. Meja ukupan gitu ya, bukan ya? Meja ukupan. Kita lihat sekarang ya. Nah, berikutnya ini adalah gambar kemah suci yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibuat. Jadi ini adalah padang gurun di mana bangsa Israel mengembara selama 40 tahun lamanya ya. Setiap tiang awan atau tiang api berhenti, nggak bergerak, berarti mereka harus pasang tenda semua. Suruh Iya, bangun istirahat, bait. suruh beribadah, ya. Nah, kita lihat di situ seperti kemah-kemahnya bangsa Israel seperti berkelompok-kelompok. Iya, Jadi rupanya pakai itu salib adalah ya, Bu. kan bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Jadi Iya. itu kelompok suku Ruben, suku Yehuda, suku Simeon, suku Benyamin dan seterusnya. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah kemah suci. Kemah itu dikelilingi oleh kain berwarna putih yang melambangkan kekudusan. Nah, di halaman itu ada ini mezbah bakaran, Pembakaran. ada hewan yang akan disembelih, dan di sini ada kolam pembasuhan untuk cuci tangan, karena untuk masuk ke dalam kemah suci itu Iya, tangannya harus imam kudus. harus bersih ya. Nah, kemudian di sini sorry. Oke deh, kita lihat yang sudah terbuka ya. Nah, ini adalah tiang awan. Jadi di dalam kemah suci tadi dibagi dua. Yang ini ruangan kudus, di mana terdapat tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu Musa dan tongkat Harun yang bertunas. Kemudian ini adalah ruang kudus. Nah, iya, kudus. Jadi di dalam ruang maha kudus, yang di sini adalah ruang kudus. Nah, ini dia kaki diannya, ditaruh di ruang kudus. Di sini ada meja sajian. Ya, jadi di sini yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Ya. Itu pun kalau imamnya kedapatan berdosa, dia langsung mati. Begitu masuk ke ruangan itu langsung mati, karena ruangan itu tempat hadirat Tuhan, kudus. Jadi kalau malam hari yang muncul di sini adalah tiang api, kalau siang hari yang muncul dari sini adalah tiang awan. Tiang awan. Ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Sekarang kalau yang tadi kan yang menang, sekarang kalau yang kalah. Nah, kecaman buat jemaat Kristus yang kalah. Ini gadis yang bodoh ya. Untuk Efesus. Untuk Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Ya, jadi kita perhatikan di Smyrna tidak ada kecaman, ya kosong. Di Philadelphia juga kosong. Itu artinya jemaat yang bagus gitu ya, nggak ada kecaman. Kemudian dari surat ke-7 jemaat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki yang kudus dan benar. Ia juga hakim yang adil dalam menimbang perkara. Ia juga raja segala raja yang penuh kuasa, sehingga ia menghendaki mempelainya itu harus kudus dan benar supaya sepadan dengan dia. Dan iman tidak bisa dipermainkan, tidak bisa dikompromikan dengan unsur-unsur dunia yang lemah. Nah, pertanyaan saya, jemaat yang tidak mendapat teguran dari Tuhan Yesus adalah jemaat apa? Philadelphia. Dan Smyrna ya. Mirna. Ya, yang kosong itu jemaat Smyrna dan Philadelphia. Berarti kedua jemaat ini tidak mendapatkan teguran atau kecaman. Kemudian pertanyaan kedua, jemaat yang mendapat panggilan untuk bertahan dalam penderitaan adalah jemaat Mana, Bu, tadi? Jemaat yang mendapat panggilan untuk bertahan dalam penderitaan adalah jemaat Yesus. Smyrna. Karena Smyrna dari namanya aja persecuted church. Ini jemaat yang menderita aniaya ya pada zamannya para rasul. Nah, ketujuh jemaat ini di Asia Kecil ini ya menjadi contoh bagi kita agar kita tidak dikalahkan oleh dunia ini, tetapi harus berkemenangan dan menjadi serupa dengan dan sepadan dengan Tuhan Yesus.
yang adalah mempelai kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat dan menilai diri kita apakah kita sedang berada di salah satu atau beberapa tipe dari ketujuh jemaat tersebut. Yang pertama, pesan Tuhan dari Wahyu 2 dan 3 adalah supaya kita waspada akan adanya bahaya kehilangan kasih mula-mula. Kemudian yang kedua, waspada akan penggantian posisi Tuhan Yesus di hati kita. Jangan sampai ada berhala. Yang ketiga, waspada terhadap kompromi dengan dunia. Yang keempat, waspada terhadap keterpurukan rohani. Yang kelima, menjaga agar pelita tetap menyala. Yang keenam, selalu memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah ini kita masuk ke breakout room ya Ibu-Ibu ya. Secara pribadi kita tanya kepada Roh Kudus, apakah saya memiliki salah satu atau beberapa karakteristik dari ketujuh jemaat. Jadi silahkan nanti saling men-sharingkan dalam kelompok BR dan saling mendoakan. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bu Lolita, terima Shalom. kasih. Terima Jadi kasih. teman-teman, kita setelah mendengar ini, kita akan masuk ke breakout room. Nah, di situ nanti kita akan sharing dan diharapkan kita sama-sama belajar untuk membuka hati kita ya. Bagus banget gitu loh, ini kan di Wahyu, di mana kita diajarkan apakah kita bisa mendeteksi diri kita sampai di mana. Supaya ya kita bersiap-siap juga ya kedatangan Tuhan semakin dekat gitu loh. Ya. Nanti yang di breakout room yang ada tulisan P-nya kalau lihat di itu adalah yang jadi fasilnya dan sebentar kita akan masuk ya. Oke, Bu Joli, silakan Bu Joli. Ya, saya stop Ya, share. oke. Ya, jadi Ibu-Ibu nanti langsung aja di join ya. Seperti tadi kata Bu Lorita, nanti kita bisa di sana sharing satu sama lain dan juga saling mendoakan ya Bu ya. Ya, Oke, nanti tolong di join ya. Saya buka sekarang. ya.